Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami mahasiswa dari Prodi Kebidanan Universitas Baitur Rahmah akan memaparkan materi yang membahas tentang farmakologi uterotonika. Sebelum kami mempresentasikan materi hari ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Lani Aziza Safitri sebagai pembaca yang ketiga, Anissa Chania Olia sebagai pembaca yang kedua, Fauzia Laila Fitri Sofian sebagai pembaca yang keempat, Eva Santi dengan saya sendiri, kemudian yang terakhir Rara Anggraini sebagai pembaca yang pertama. Untuk presentasi pertama, saya persilakan kepada Saudari Rara Anggraini dan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya seperti yang saya paparkan sebelumnya. Kepada Rara dipersilahkan. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang uterotonika. Baiklah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu uterotonika atau oksitosik adalah obat-obat yang memberikan pengaruh kontraksi pada rahim atau uterus. Uterotonika banyak digunakan untuk induksi, penguatan persalinan, pencegahan serta penanganan perdarahan postpartum, pengendapan perdarahan akibat abortus incompleticus, dan penanganan aktif pada kala persalinan. Dan di sini ada obat-obat uterotonika, ada 4. Yang pertama alkaloid ergot mettergin, yang kedua oksitosin, yang ketiga prostaglandin, yang keempat misoprostol. Baiklah, kita akan membahas yang pertama yaitu alkaloid ergot mettergin yang bersumber pada jamur Clavicus purpurae yang terdapat pada gandum dan padi-padian. Di sini berdasarkan efek dan struktur kimia alkaloid ergot dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama alkaloid asam amino ergotamin merupakan obat yang paling kuat dari kelompok alkaloid asam amino. Yang kedua derivat dehidroalkaloid asam amino atau dehidroergotamin. Yang ketiga alkaloid amin atau ergonovit. Baiklah, di sini ada contoh alkaloid ergot mettergin. Di sebelah kiri ada seperti injeksi, sebelah kanan ada seperti tablet. Mekanisme atau cara kerja. 1. Mempengaruhi otot uterus berkontraksi terus-menerus sehingga memperpendek kala 3. 2. Menstimulasi otot-otot polos terutama dari pembuluh darah perifer dan rahim. 3. Pembuluh darah mengalami vasokonstriksi sehingga tekanan darah naik dan terjadi efek oksitosik pada kandungan makure. Efek sampingnya. 1. Kontraksi uterus. Kontraksi dapat terjadi dengan kuat sehingga resiko retensio plasenta akan meningkat. Keadaan ini disebabkan oleh kontraksi segmen bawah uterus yang terjadi berurutan sehingga pelepasan plasenta terhalang. 2. Diare dan muntah. Kerja methergin menyerupai kerja dopamin yang seringkali menimbulkan mual dan muntah pada 20-30% ibu melahirkan. 3. Penglihatan kabur. 4. Sakit kepala. 5. kejang. 6. hipotermi. 7. Nadi lemah dan cepat. 8. bingung. 9. koma. 10. meninggal. Kontraindikasi. 1. Persalinan kala 1 dan 2. 2. Hipersensitif. 3. Penyakit vaskular. 4. Penyakit jantung parah. 5. Penurunan fungsi paru. 6. Penurunan hati dan ginjal. 7. Hipertensi yang parah. Cara pemakaiannya ada 2 cara. Yang 1 melalui oral atau mulut. Mulai kerja setelah 10 menit. Yang kedua injeksi. 4. Mulai kerja 40 detik. IM mulai kerja 7-8 menit. Dosisnya untuk oral atau mulut 0,2-0,4 mg 2-4 kali sehari selama 2 hari. 4.
0,2 mg boleh diulang 24 jam bila pendarahan hebat. Contoh obatnya, nama generik metal orgometrin, metal orgometrina, hidrogen maleat. Nama paten, methergin, metohernial, methorin, metilat, myomergin. Baiklah, pada gambar yang terlihat itu terdapat dua cairan, yaitu nasal dan injeksi. Yang mana nasal umumnya digunakan untuk membantu mengobati gejala alergi di hidung atau pilek. Namun alat bantu kesehatan ini juga dapat memberikan perlindungan terhadap polusi, debu, dan bakteri. Cara penggunanya cukup mudah, dengan cara memasukkan cairan itu ke dalam hidung dan dikeluarkan melalui hidung satunya lagi. Nah, juga ada injeksi. Cara penggunaan injeksi ini dilakukan untuk mencapai tujuan medis tertentu, mulai dari penyembuhan hingga penyembuhan penyakit. Cairan yang diberikan melalui injeksi biasanya akan disesuaikan dengan apa yang diperlukan tubuh atau yang dirasakan dokter. Contohnya yaitu pada gambar ini yaitu oksitoksin. Yang mana indikasi oksitosin ini ada induksi partus aterem. Ada 10 unit oksitoksin dilarutkan dalam 1 liter dextrose 5% sama dengan 10 ml per unit. Diberikan melalui infus dengan kecepatan 0,2 ml per menit. Jika tidak ada respon selama 15 menit, kecepatan dinaikkan sampai 2 ml per menit. Uji oksitosin ini ada 3, yaitu untuk menentukan adakah tidaknya insufiensi uteroplasenta dan dilakukan pada kehamilan dengan H, misalnya DM preeklamsia, dilakukan pada minggu terakhir sebelum persalinan. Oksitosin diberikan per infus dengan kecepatan 0 sampai 0,5 ml per unit. Kemudian ditingkatkan sampai terjadi kontraksi uterus tiap 3 sampai 4 menit. Cara menghilangkannya itu menghilangkan pembengkakan payudara yaitu pada gangguan injeksi susu oksitosin diberikan intranasal 1 tiupan, disemprotkan ke dalam tiap lubang hidung ibu dalam posisi duduk 2 sampai 3 menit sebelum menyusui. Kita masuk ke prostaglandin. Prostaglandin ini terbagi atas 2 jenis, yaitu PGF dan PGE. PGF ini merangsang uterus hamil dan tidak. Maksud dengan yang tidak ini itu uterus tidak hamil maksudnya juga. PGE ini merelaksasi uterus tidak hamil dan merangsang kontraksi uterus hamil. Penggunaan prostaglandin di kebidanan terbatas pada PGE2 dan PGF2. PGE2 merelaksasikan jaringan uterus tidak hamil, tetapi memperlihatkan efek oksitosin lebih kuat daripada PGF2 pada kehamilan trimester kedua dan trimester ketiga. Adapun efek sampingnya yaitu meningkatkan suhu tubuh dan dosis besar PGF2 menyebabkan hipertensi melalui kontraksi pembuluh darah. Sebaliknya, PGE2 menimbulkan vasodilatasi. Prostaglandin. Prostaglandin terbagi 2 jenis. 1 PGF, yaitu merangsang uterus hamil dan tidak. 2 PGE, yaitu merelaksasi uterus tidak hamil dan merangsang kontraksi uterus hamil. Penggunaan prostaglandin di kebidanan terbatas pada PGE2 dan PGF2A. PGE2 merelaksasi jaringan uterus tidak hamil tetapi memperlihatkan efek oksitosin lebih kuat daripada PGF2A pada kehamilan TM2 dan 3. Efek samping. Efek sampingnya yaitu meningkatkan suhu tubuh
2. Dosis besar PGF2A menyebabkan hipertensi melalui kontraksi pembuluh darah. Sebaliknya, PGE2 menimbulkan vasodilatasi. Sediaan dinoproston PGE2 suppositoria vaginal 20 mg jelly, indikasi pematangan serviks atau induksi persalinan. 10 menit setelah dimasukkan ke vagina. Absorpsi dinding vagina. Karboprostrometamin 15 metil PGF2A suntikan 250 ml. Gemepros analog alprostadil yang berefek oksitosik. Sulproston derivat dinoproston. Neptune is the farthest planet from the sun. Misoprostol PGE1 tablet 200. Indikasi pematangan serviks atau induksi persalinan, penata laksanaan kala 3 persalinan. Misoprostol adalah suatu analog prostaglandin L sintetik yang menghambat sekresi asam lambung dan menaikkan proteksi mukosa lambung. 2. Diindikasikan sebagai pengobatan ulkus lambung karena induksi ain. 3. Kontraindikasi untuk wanita hamil uterotonik. Mekanisme atau cara kerja. Penggunaan secara oral, diabsorpsi secara ekstensif. Esterifikasi asam misoprostol. Jika diminum bersama makanan kadar puncak asam misoprostol naik. Untuk induksi bisa digunakan intravagina atau lewat anus. Sediaan Cytotec, Gastrol, Invitec, Cytostol, Noprostol. Kemasan tablet 200 mcg. Berikut adalah gambar Cytotec, Gastrol, Invitec, Noprostol. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan yang telah mempresentasikan tentang materi farmakologi uterotonika. Dari presentasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa uterotonika itu adalah zat yang digunakan untuk meningkatkan kontraksi uterus, yang banyak digunakan untuk merangsang kontraksi rahim, penguatan persalinan, pencegahan serta penanganan perdarahan postpartum, pengendapan perdarahan akibat abortus incompleticus, dan penanganan aktif pada kala persalinan. Uterotonika merupakan obat yang sangat penting karena mempunyai manfaat yaitu mengatasi perdarahan saat melahirkan, membantu mencegah perdarahan hebat saat melahirkan, dan yang terakhir untuk mengatasi perdarahan pada keguguran. Namun akan berdampak buruk jika dipergunakan secara salah yang nantinya akan menimbulkan kematian ibu atau bayinya. Mungkin hanya itu hasil presentasi kami kali ini. Jika ada yang salah kami mohon maaf dan semoga video presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.